Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode yang ke-12 ini pembelajaran kitab Riyadhus Shalihin masalah taubat yang berhubungan dengan makhluk, dengan sesama manusia. Untuk panjang lebarnya dipersilakan kepada para muhibbin untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Yang kita baca yaitu syarahnya, Syarah Riyadhus Shalihin, Kitab Dalilul Falihin, juz pertama, halaman 79, terbitan Beirut. Sebelumnya kita terlebih dahulu mengambil berkah pembacaan surah Al-Fatihah. Ila hadirin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zuriyati wa sirab wa jumrusul jami'a bi Allah jamauli Allah jami'a syahadu wa salihin la jamil ulamil amil jami'a ruhi asatijin wa syekhina wa ruhi abaina mahadin wa jidan wa jididna wa min ummatina wa jusin wal mu'minina wa mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain. Amin. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin basyartuha arba'atun. Dan jika adalah kemaksiatan itu berhubungan dengan anak Adam, basyartuha arba'atun, maka syarat taubat dari kemaksiatan yang berhubungan dengan anak Adam itu ada 4 perkara. Hadhihi salasatu, 4 perkara, yaitu 3 perkara seperti taubatnya yang berhubungan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, mencabut, tidak berhenti, tidak melakukan lagi dalam kemaksiatan tersebut. Mencabut, berhenti, tidak memakan, tidak meminum, tidak memakai, tidak melakukan lagi dalam kemaksiatan tersebut. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, tidak mengulangi lagi. Terus yang keempatnya, wa ayyabra'a min haqqi sahibiha, dan bahwasanya hendaklah seseorang menyerahkan atau berlapas atau berbebas diri dari hak yang punya. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Jikalau adalah kemaksiatan kita yang berhubungan dengan anak Adam itu berhubungan harta, au nahwahu, atau seumpama harta, apa saja, raddahu ilaihi, hendaklah seseorang mengembalikannya kepada orang yang kita zalimi. Hartanya kita ambil, kita kembalikan kepadanya. Apa saja yang kita ambil hartanya, uangnya, mesinnya, buah-buahannya, pakaiannya, apa saja kita kembalikan kepadanya.
Seandainya yang kita ambil itu adalah buah-buahan dan sudah kita makan, maka dinilai oleh yang punya buah-buahan tersebut. Atau binatang, bebek, itiknya kita contan, itiknya nang dicuntan, atau hintalo ayam orang nang dicuntan. Nah, maka telur ayamnya, hintalo ayamnya sudah habis, ayamnya sudah habis dimakan. Bagaimana kita mengembalikannya? Maka kita mengembalikannya, kita minta nilai kepada yang punya. Ulun semalam cilai mengambil hintalo ayam pian, ulun semalam cilai mengambil ayam pian, ganal ayamnya ulun ambil kira-kira 3 kiloan itu cilai. Berapa cil? Ulun ganti eja. Lawan pian hendak ulun kembalikan ayamnya, kadada lagi ulun jual sudah, atau ulun makan sudah. Nah, jadi yang punya yang menilainya berapa dalam 1 kilonya. 3 kilo kali berapa? Misalnya harganya 50.000, 3 kilo 150.000. Kita kembalikan barang-barang apa yang kita ambil kepada seseorang, kita kembalikan, kita minta ampun, kita minta maaf, minta ridha, minta halal kepadanya. Baik pisangnya yang kita ambil, baik nyiurnya yang kita ambil, banihnya yang kita ambil, kembalikan. Kita kembalikan kalau masih ada barangnya. Kalau barangnya sudah habis, dijual atau dimakan, maka nilainya yang kita kembalikan. Yang menilai yang punya. Lebih bagus lagi kita mengembalikannya berlebih daripada nilaian yang punya. Misalnya yang punya menilainya kurang lebih 3 kilo ayam yang kita ambil itu, misalnya harganya 150.000, ya kita tambahi lagi 50.000, 200.000, makin bagus. Wa in kana hadda qazbin wa nahwahu makanahu minhu aw talaba afwahu. Dan jika adalah kemaksiatan kita itu yang berhubungan dengan anak Adam, dengan seumpama masalah yang berhubungan dengan had qadzab atau seumpamanya, kita membunuhnya atau kita memotong tangannya atau kita menusuk parutnya dengan senjata tajam. Nah, maka taubat kita menyerahkan diri kepada pemerintah. Pemerintah misalnya di Arab, kita lapor kepada pemerintah, misalnya kalau kita misalnya di Arab ini,
ulun semalam membunuh si A, maka ulun bersedia juga dihukum bunuh. Ulun memotong tangannya, maka bersedia juga ulun dipotong. Au talaba afwahu, atau memohon ampun maaf lawan yang kita zalimi ini. Kita tampiling lawan inya, tampiling inya, tatampar inya. Kita datangi ke rumahnya, minta ampun, minta maaf. Ulun semalam tampiling ikam, tatampar ikam. Ulun datang ini anak minta ampun, minta maaf lawan pian. Amun pian kada maampuni, maafi tampiling ja ulun na pilihan pulang besa. Bah suka bandar jijale. Tampilingnya pok dilapuknya kepala kita. Tapi ujar guru bagus, anak minta ampun, minta maaf tuh dihintip di dalam masjidnya sembahyang nih, parahatan sembahyang dihintip tuh. Nak tampiling semalam tuh itu orang jaya. Jadi bila pas tontong sembahyang tuh assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, isiden habis berdoa paraki. Kawan, aku banyak-banyak minta ampun, minta maaf lawan ikam semalam, tatampiling ikam, tatampar ikam. Banyak-banyak minta ampun, minta maaf. Minta rida, minta halal. Amun pian masih kada meridai ulun, tampiling ja ulun ni pian. Tampilingnya pok, tampilingnya kepala kita. Rida aja kita. Karena kita melampiling aja. Atau kita ditamparnya, tepuk tamparnya. Rida aja, jangan membalas. Kalau membalas bakalah pulang. Kita yang salah, kita yang zalim ngawadahnya. Tampilingnya, tamparnya, ya membalas. Kalau habisnya menampiling menampar lawan kita, minta ampun, minta rida, minta halal lawan iya. Kalau ujinya inya menangis lawan kita, nangis inya, kita tampilingnya tertampar inya. Jadi kita tampiling ja ulun, tampar aja ulun. Jinya ada usaha mulun nampiling pian, menampar pian, membalas pian, kada usah ulun ridai dunia dan akhirat. Ulun maapakan, ulun ampuni pian. Halas deh kita. Halas sudah kita. Lepas sudah kita. Contan misalnya ayam sidin kayak itu jiwa. Ya sidin kalau ayam itu sudah tamakan ikam, ya sidin terjual ikam sudah. Aku rida aja dunia dan akhirat, ikhlas ya. Tapi jangan lagi nandudi jisidin. Biar kada usah diganti jisidin. Kada apa-apa. Kada usah diganti kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sudah sidin merida akan kada minta ganti. Wa in kana ghibatan istahallahu minha. Dan jika adalah kemaksiatan kita terhadap anak Adam itu merupakan menggibah, menggusip, mengoya, menyambati keaiban sidin. Kalau kahilir kita mengoyai sidin, menyambati sidin, kaipannya, kekurangannya kita sambat.
Nah, maksud gibah ini adalah nang kita sahabat itu bujur, desa bujur, inya bajina, bujur, inya bajina, kita kuya, gibah ngarannya, menggibah orang. Bujur, inya itu walaupun pamabuk nih, inya nih pamabuk, penyuntan, maling, nah, penjudi, penyarikan, pamamayan, pengalahian, kita kuya, kita sambat nih kaipan orang juga nih, kita kuya kahulu kahilir. Atau apakah kekurangan dirinya itu kita sambati, kita kuya, kita gusip kahulu kahilir di bawah pohon, di ujung jembatan, di ujung pelataran, di kuya disambat kekurangan kaipan inya atau kesalahan inya kah? Itu termasuk menggibah juga, termasuk mengusuk mengoyai juga lah orang. Gibah ngarannya, mengoyai menyambati itu. Nah, ini merupakan kesalahan juga kita nih, maksiat juga ngarannya lawan saudara kita nih. Nah, itu kalau bujur, nang disambati itu bujur juga aja. Kenapa cipian menyambati orang, mengoyai orang? Bisa bujur aja. Ini tuh kayak ini, menyambati. Bisa bujur juga aja. Nah, walaupun bilanya bujur itu gibah ngarannya. Amunnya kada bujur bang, di karang-karang. Nah, kalau nya kada bujur, naginya nya kada berbuat nang kejahatan. Kita sambatnya nih, berbuat ini berbuat itu, kita koyai kalau kahilir, padahal kadainya melakukan itu. Nah, itu fitnah lagi itu. Lebih ganal lagi kurang daripada menggibah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu dosanya lebih kejam daripada pembunuhan. Di dalam kitab lain diterangkan bahwasanya orang yang suka menggibah, orang yang suka menggusip, orang yang suka menyambati, orang yang suka mengoyai keaiban orang, kekurangan orang, kesalahan orang. Di dalam kitab lain itu diterangkan bahwasanya cahaya muhanya itu diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadap muha tuh dilihat oleh para aulia, dilihat oleh para wali yang kasap-kasap tuh muha kita ini kadap. Dilihat sidin tuh muha kita ini kadap. Kenapa jadi kadap? Sebabnya kita katuju menyambati orang, mengoyai orang, menggusipi orang. Kahulu kahilir, kalau ke darat, ke ujung jabatan, ke buah pohon, dia di bawah latar, di mana-mana kan duduk menggusip orang. Berduaan aja, bakokutuan, tetap dia menggusip, katuju menggusip. Geramai, muntong. Menyambati orang. Kada nyaman kada menyambati orang, duduk-duduk. Kada nyaman menyambat orang. Nah, jadi efeknya kayak itu ada di dalam kitab lain diterangkan itu. Cahaya muha ini diredupkan, dikadapakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kita ini katuju menyambati orang, mengoyai orang, menggusip orang. Bahkan lagi diterangkan di dalam kitab lain itu pian bahwasanya orang yang suka menggusip, mengoyai, menyambat orang ini itu bakalan tadudi masuk surga. Nah, bakalan tadudi masuk surga. Apa sebabnya?
Jadi bakalan terdudi masuk surga itu karena mencari. Nah kita gusip nih, tuh kita mencariin mana si Ano nang ku sampai malam, mana inya bagana nih, aku hendak minta rida, minta halal. Padahal pian banyak beramal beribadah, banyak pian bersedekah, banyak pian menyumbang, padahal pian sudah berumrah, padahal sudah pian berhaji, pian sudah jelas sudah anak masuk surga. Tapi karena ada nih kesalahan menyambati si A, mengoyai si A, menggusip si A, lalu menjelas-jelas pian pacang masuk surga tatahan. Hujar malaikat Ridwan kaina dahulu pian masuk. Pian ada masalah dengan si A, pian menyambati inya, mengoyai inya, menggusip inya, pian minta ridha, minta halal dahulu. Nah ini memperhalang nih lawan pian hendak masuk surga nih. Jadi supaya nyaman di akhirat. Ada lagi di dalam kitab lain itu diterangkan sebab musabab orang yang husnul khatimah mati beriman itu inya menghindari benar masalah menggusip, masalah mengoyai, menyambati orang ini. Jadi sebab musabab orang itu husnul khatimah mati beriman itu inya kada hakun menyambati orang, mengoyai orang, menggusipi orang ini. Mengatakan benar ini. Oleh karena itu pian ada sebagian ulama di dalam kitab itu, di dalam kitab Hidayatul Azkiya, ada sebagian ulama itu sidin ini bila hendak berkumpul-kumpul dengan manusia dengan handai tolan ini di kolom sidin batu, di kolom sidin batu, mengolom batu ini untuk apa? Supaya jangan bepandir. Amnu bepandir kan bisa tertaguk nih batu na di kolom. Pian kalau ganal pian batu na di kolom tuh sampat nang kayak hibu batis ini di kolom di dalam montong nih takutan bepandir ujur kalau tertaguk bahaya. Nah ada sebagian orang-orang yang saleh, sebagian para ulama itu diterangkan di dalam kitab, mereka itu bila keluar pada rumah atau mereka itu bila berkumpul-kumpul dengan orang ini hendak ada suatu pertemuan sidin mengulum lon batu ulum supaya jangan bepandir hendak ada kekaruan, supaya jangan tersambat orang, supaya jangan tergusip orang, supaya jangan tahina orang, apalagi mafitnah tadi magennya jadi efeknya gusip, menggibah, mengoyai, menyambat orang nih ganal benar efeknya bisa suul khatimah, bisa mati kada beriman, naudzubillah min dzalik. Efeknya karena di akhirat lambat masuk surga nih, lambat masuk surga. Apalagi banyak nang digusip ini orangnya si Ano nah, banyak benar nang digusipi ini orang. Maulah lambat masuk surga. Mencari karena orang-orangnya si Ano nang dicari, karena si Ano bilang nang dicari itu maulah lambat itu. Kada ada untungnya juga kita menggusip ini. Guru kita sidin benasihat lawan kita, guru kita ini, sebelum kita menggusip menyambat orang itu, di dalam hati kita nih bepandir, aku ini lebih jahat, lebih berdosa, aku ini lebih jahat, lebih berdosa, lebih borok daripada orang nang ulun hendak sambat ini. Inya ada lebih mulia daripada aku ini lebih buruk.
Jadi bagus Sidin, kita ini memandang diri kita ini lebih buruk daripada orang. Ada lagi di dalam kitab lain menerangkan kemaksiatan orang yang kita lihat, keburukan orang yang kita lihat itu adalah mencerminkan bahwasanya di dalam diri kita ini lebih banyak daripada keburukan, daripada kemaksiatan yang telah dikerjakan orang itu. Supaya apa? Supaya hati kita bagus. Supaya hati kita jangan merasa lebih mulia, merasa lebih baik, supaya diri kita jangan merasa lebih terhormat, jangan merasa lebih bagus daripada orang itu. Karena kalau kita masih merasa lebih bagus daripada orang, nah ini merupakan maksiat batin namanya ini. Nah, jadi kalau ada orang berbuat maksiat, kita pandang diri kita bahwasanya kita ini dosa kita, maksiat kita lebih berat, lebih buruk lagi daripada kemaksiatan yang diperbuat orang itu. Tetapi kita kada mengingatnya, kita kada mengingati, lalu merasa baik terus, padahal keburukan kita lebih banyak di dalam diri kita. Nah, jadi kalau kita menggibah, mengoyai, menyambati Sidin, istahallahu minha, hendaklah kita minta halal, minta ridha, minta ampun, minta maaf lawan Sidin. Nah, bagusnya juga kayak itu dihintip Sidin di masjid atau di musala, habis sembahyang datangi Sidin. Cil, ulun semalam cilai takuyai pian, tasambat pian, tasambat pian cilai, pian nikah 7 bersalingkuh, di belakang lagi pian nikah 7 menyeleweng, tasambat ulun kayak itu, ulun banyak-banyak minta ridha, minta halal, minta ampun, minta maaf lawan Sidin. Orang ajar binatang satu ini di Sidin ini pang, orang aja nambah gosip aku pak dikacak Sidin rambut dihanggu Sidin misalnya. Diam naik juga. Tetap kita merintih, minta ampun, minta maaf, minta halal lawan Sidin, jangan melawan. Diragap Sidin, dicium Sidin, wah, minta ampun, minta maaf cilai. Tapi kalau ujar guru, kalau nang para di masjid habis salam itu, orang ini dah habis mengingat Allah Taala ini kada mungkin. Orang dalam keadaan berwudu ini kada mungkin mengacak ke rambut, langsung mengunjah, mengarokot, langsung banjambak orang Banjar menincak melincai, kada mungkin. Pasti Sidin juga ini ampun maaf aja, meridakan ini. Nah biasanya tuh sama ini bertetangisan aja lagi. Aku ampun maaf juga lawan ikam Sidin, kesalahanku banyak juga lawan ikam. Nah, jadi minta ridha, minta halal, minta ampun, minta maaf lawan orang nang kita gosip itu, lawan orang nang kita koyai, nang kita sambati itu. Namun kadang kita minta halal, minta ridha, nah ini taubat kita masih terhalang lagi di sini. Disinilah terhalangnya taubat kita ini. Wa yajibu ayatuba min jam'i junub, dan wajib oleh seseorang bahwa bertaubat oleh seseorang itu min jam'i junubi, dari keseluruhan dosa-dosa.
dalam kaidah ilmu sharaf, ilmu tasrif, junub ini kalimatnya kalimat jamak taksir. Junub dalam kitab Kawakib Ad-Durriyah juz pertama, kalimat al-junub ini adalah jamak taksir li ziyadah namanya. Menunjukkan bahwasanya wajibnya kita bertobat dari keseluruhan dosa-dosa kita, baik dosa kita itu yang besar atau dosa yang kecil, baik dosa kita yang nyata atau dosa kita yang tersembunyi. Bahkan diterangkan lagi di dalam kitab lain, wajib lagi kita bertaubat dengan masalah yang makruh. Bahkan lagi wajib kita lagi setelah itu bertobat dengan yang babil aula, dengan yang lebih utama. Jadi seluruh dosa-dosa kita wajib kita taubati. Karena di dalam Al-Quran diterangkan di dalam kitab Dalilul Falihin ini, firman Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tub ini dalam ilmu syaraf kata fil amar, kata perintah, dipakaikan kepada jamak. Mufradnya tub, tuba, tubu. Tubu, bertaubatlah kalian, ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, akan sebagaimana sebenar-benar bertaubat. Nah, sebenar-benarnya bertaubat itu yaitu menyempurnakan syarat-syarat taubat. Apabila kemaksiatan kita, dosa kita yang berhubungan dengan Allah, syarat yang perlu kita sempurnakan 3, yaitu mencabut dengan kesalahan, dengan kemaksiatan tersebut. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, tidak mengulangi lagi. Kalau kesalahan kita, kemaksiatan kita terhadap sesama, maka tambah 1, yaitu minta ridha, minta halal kepada sesama. Nah, jadi kita diperintahkan di dalam Al-Quran, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa tubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haqqi min zalikal jambi wa baqiya alaihi al-baqi. Maka jika seseorang bertaubat dari sebahagiannya, sahlah taubatnya menurut ahli hak dari itu dosa, dan tersisalah taubat kemaksiatan yang sisanya. Misal pertama-tama dulu kita bertaubat kepada Allah dari dosa besar,
karena suka meninggalkan sembahyang 5 waktu, maka itu saja dulu kita bertaubat kepada Allah. Bertaubat yaitu berhenti, tidak lagi meninggalkan sholat 5 waktu, menyesali, tidak mengulangi lagi. Sedangkan puasa belum kita taubati, misalnya nih, kemaksiatan mata belum kita taubati, kemaksiatan telinga belum kita taubati, itu sudah sah taubatnya. Sah taubatnya. Yang berhubungan taubat kita dengan meninggalkan sholat 5 waktu itu. Tapi masih tersisa lagi kemaksiatan lain yang belum kita taubati. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat mulut, maksiat paru, maksiat kemaluan, maksiat kaki misalnya. Nah, atau maksiat hati yang berhubungan dengan batin. Sah taubatnya, dikit demi dikit, dikit demi dikit, dikit demi dikit. Kata kawapang misalnya langsung dubrak semuaan bertaubat nih, kayak orang mengatam papan juga, memberesihi mengatam papan nih, tunjul sekali lagi, tunjul lagi, akhirnya sampai ke ujung papan nang kita ketam, akhirnya mining juga, licin juga. Ada kawapang misalnya sekalian dubrak, ngunyung langsung. Nah, jadi tunggal di kita, sah, boleh. Waqad tazaharat dalailul kitabi was sunnati wa jama'il ummati ala wujubi taubati. Dan sungguh jelas, sungguh pasti, sungguh nyata dalil-dalil, bukti-bukti wajibnya bertaubat itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan menurut kesepakatan seluruh para ulama. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, niscaya kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi kalau kita hendak termasuk orang nambah untung dunia akhirat, beruntung di dunia, beruntung waktu sakaratul maut, beruntung di alam barzah, di alam kubur, beruntung di akhirat, bertaubat. Taubat supaya beruntung. Karena rugi, orang yang tidak bertaubat itu rugi. Jadi mumpung ada kesempatan umur, Allah Ta'ala belum menjemput roh kita, belum kita dimatikan, belum roh kita sampai ke kerongkongan. Di dalam suatu riwayat yang lain, selama-lama
matahari itu belum terbit di daerah barat, selama-lama roh kita ini belum menyampai di kerongkongan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kita. Contoh taubat penyesalan seseorang yang ingkar, seseorang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Fir'aun laknatullah. Fir'aun yang memusuhi Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun yang mengaku seorang Tuhan. Nah, ketika itu beliau mengajar Nabi Musa alaihi salam yang menyeberang lautan, yang sehingga lautan itu kembali merapat airnya seperti laut seperti biasa. Lalu Fir'aun ini sudah mau tenggelam di laut itu. Nah, di sini sadar bahwasanya Fir'aun ini adalah orang yang lemah. Fir'aun sadar atau Fir'aun bahwasanya aku ini adalah benar-benar hamba yang lemah, tidak ada mempunyai kekuasaan sedikit pun. Fir'aun sadar bahwasanya dia bukan Allah, bukan Tuhan. Lalu Fir'aun jutaan penyesalan atas pengakuannya dirinya adalah seorang Tuhan. Lalu Fir'aun ingin bertobat, tapi rohnya sudah nyampai ke kerongkongan, maka tidak diterima lagi taubatnya. Maka Fir'aun matilah dia di dalam mati kekafiran. Untuk mencontohkan sebagai contoh, sebagai bukti orang yang kafir, yang menantang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diabadiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala batang tubuhnya itu. Sekarang jasad Fir'aun diletakkan di museum Turki. Kalau Anda berrezeki langsung umrah, langsung ziarah. Terus lagi apa? Melihat orang yang sombong, melihat orang yang kafir, supaya diri kita sadar, oh ini bang si Fir'aun semalam ini sombongnya luar biasa, mati juga sekalinya. Nama mengaku Tuhan, nama mengaku hebat, nama mengaku sakti, mandraguna, mati juga sekalinya. Dalam sejarah Fir'aun itu kan pernah garing. Jadi Sidin Salisma aja, Behingusan ya pernah, garing pernah Sidin seumuran. Jadi orang maka pernah garing nih. Kalau kita kan rancak garing, dapat penyakit ini itu. Malahnya ada pantas kita ini sombong, ada pantas sombong, makanya Fir'aun nang mengaku Tuhan, nang sakti bisa menyihir, mati juga. Nah, jadi watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, wahai orang-orang yang mukmin. Niscaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung pian. Orang bertobat itu beruntung.
Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Istaghfiru, beristighfarlah oleh kalian, minta ampunlah oleh kalian, rabbakum, kepada Tuhan kalian, summa tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepada Allah. Beristighfar dengan bercita-cita di dalam hati, dengan bertekad di dalam hati bahwasanya kita cabut, kita hentikan semua kemaksiatan itu. Kita hentikan semua, kita cabut, kita buang, kemudian kita sesali, kemudian kita tikatkan di dalam hati, tidak akan mengulangi lagi. Kalau berhubungan dengan hamba Allah, kita minta ampun, minta ridha, minta halal kepadanya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah akan sebagaimana sebenar-benar taubat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata Imam Nawawi Damaskus, ada hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah berkata, Abu Hurairah ini adalah gelar beliau, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Rasul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min 70 marrah. Wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, inni, sesungguhnya aku, la astaghfirullah, sungguh aku meminta ampun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atubu ilaih, dan sungguh aku bertobat kepada Allah, fil yaumi, dalam sehari itu, aksara min 70 marratan, lebih dari 70 kali. Rawahul Bukhari, hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari. Ini Rasulullah mencontohkan kepada umat. Sebenarnya Rasulullah, Nabi kita itu, beliau tidak ada mempunyai kemaksiatan, tidak ada mempunyai dosa, karena beliau orang yang maksum. Cuma beliau beristighfar, memohon ampun kepada Allah ini yang lebih daripada 70 kali dalam sehari ini mencontohkan kepada umatnya. Karena apa? Karena cinta sayang Rasulullah itu dengan umatnya, sayang. Ribuan tahun yang kemudian ini umatnya ini sudah dikenang oleh Rasulullah. Makanya dicontohkan beliau beristighfar, memohon ampun dan bertaubat lebih daripada 70 kali dalam sehari semalam itu. Jadi alangkah bagusnya, alangkah baiknya, sepantasnya
kita dalam sehari ini beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, jangan kurang daripada 70 kali dalam sehari. Wa anil Aghar bin Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu qala, dan hadis lagi dari riwayat dari Aghar bin Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu qala, berkata Al-Aghar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, ya ayyuhan nasu tubu idallahi, kata Rasul, wahai manusia, tubu idallahi, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu, dan memohon ampunlah kalian kepada Allah, fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Rasulullah, atubu, aku bertaubat, fil yaumi, dalam sehari itu, mi'ata marratin, sampai 100 kali. Rawahu Muslimun, hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ada hadis meriwayatkan Rasul itu lebih daripada 70 kali dalam sehari. Ada hadis lagi meriwayatkan bahwasanya Rasul itu bertobat, beristighfar, minta ampun kepada Allah sampai 100 kali dalam sehari. Nah, jadi seyoginya sepantasnya kita beristighfar, bertobat kepada Allah, jangan sampai kurang daripada 70 atau 100 kali ini, bahkan lebih bagus lagi, lebih daripada itu. Nah, kiranya cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita, dan insya Allah kita sambung lagi besok hari. Coba sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.